Pendidikan adalah jembatan untuk menuju kemajuan bangsa. Namun, bagaimana jika jembatan itu mulai diputuskan? Pendidikan adalah jembatan menuju kemajuan bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda ditempa menjadi individu yang berilmu, berdaya saing, dan siap membangun masa depan Indonesia. Namun, bagaimana jika jembatan itu mulai diputuskan? Bagaimana jika akses terhadap ilmu pengetahuan menjadi semakin sulit akibat kebijakan yang tidak berpihak pada pendidikan? Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Pada tahun 2025, pemerintah mengumumkan keputusan pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut APBN. Salah satu sektor yang terdampak adalah pendidikan. Alasan yang diberikan oleh pemerintah dikarenakan efisiensi dan alokasi dana ke sektor lain yang dianggap lebih mendesak. Namun, apakah kebijakan ini benar-benar untuk kepentingan rakyat? Efisiensi anggaran juga dianggap mengancam dan dikhawatirkan dapat mengurangi mutu pendidikan karena mengakibatkan biaya kuliah terus melonjak, beasiswa terancam dikurangi, juga berpotensi merusak kualitas pendidikan. Akankah ini terus berlanjut? Banyak sekali aspek pendidikan yang terkena dampak dari pemangkasan anggaran. Beberapa di antaranya yakni KIP kuliah. KIP kuliah diketahui terdampak efisiensi sebesar 9%. Apa yang terjadi yakni penerima KIP sekitar sebanyak 600.000 dari 800.000 mahasiswa yang sedang berjalan tak bisa dibayarkan pada tahun 2025 dan terancam putus kuliah. Selain itu ada juga beasiswa pendidikan Indonesia. Selain KIP kuliah, beasiswa pendidikan Indonesia juga terdampak oleh efisiensi anggaran sebesar 10%. Dampak yang menimpa sebanyak 12 dari 33 orang penerima BPI luar negeri program S3 perguruan tinggi akademik terancam tak dapat dibayarkan dan bisa saja terlantar di luar negeri. Dan juga ada tunjangan dosen non-PNS. Sebagian dosen non-PNS tidak mendapatkan hak tunjangan akibat anggaran tunjangan dosen non-PNS terpotong hingga 25%. Adapun juga anggaran pengembangan prestasi dan talenta. Sebanyak 70% anggaran pengembangan prestasi dan talenta terpotong dan tersisa sekitar 57 miliar rupiah. Efisiensi anggaran ini benar-benar ngaruh buat para siswa yang hendak mengikuti lomba ataupun kompetisi-kompetisi yang ada. Contohnya aja kayak di lomba OSN, itu biasanya untuk biaya pelatihannya itu bisa memakan dana sampai 5 juta untuk per orangnya. Belum lagi transportasinya yang bisa memakan dana hingga 10 juta per orangnya. Nah, ini efisiensi anggaran ini bisa menghilangkan beberapa impian para siswa untuk berkembang dan mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada. Selain itu, efisiensi anggaran ini juga berdampak untuk para guru-guru yang non-PNS terutama, karena banyak dari tunjangan-tunjangan mereka yang nggak turun karena adanya efisiensi anggaran yang diterapkan mulai tahun ini. Dan juga untuk jadwal bimbingan yang saat ini mulai berkurang dikarenakan dana dari sekolah tidak banyak yang turun. Itu sih yang membuat kami sedikit kecewa akibat dari kebijakan baru ini. Tumben di sini gak kuliah? Iya nih,
Biasa, kan udah jadi pengacara. Keren banget loh. Yoi, pengangguran banyak acara nih bos. Sialan, gue kira pengacara beneran. Boro-boro jadi pengacara, sekarang aja gue udah gak kuliah. Biaya kuliah sekarang mahal bos. Lah, kok bisa? Ya, bisa lah. Biasa, katanya kebijakan untuk rakyat. Katanya sih untuk memajukan bangsa. Tapi, padahal aslinya malah kebalikannya. Yang lain juga banyak kok yang berhenti kuliah. Sisa yang kuliah sekarang, coba kita lihat. Sisanya yang kuliah cuma anak pejabat, orang-orang berduit doang. Gila, pantesan rame di medsos. Lihat nih. Ih, banyak banget ya ternyata. Oh, BTW aku kemarin juga nemu meme tahu Cak tentang itu. Ya, tak mau lihat. Iya, lihat nih. Ih, baik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan pelajaran pekan lalu, silakan dibuka halaman 211 ya anak-anak. Baik, Bu. Ih, kata ibu banyak banget sih. Berapaan? Oh, nah lihat. Lah, gak dibenerin. Uang siapa? Uang bapakmu ah. Efisiensi. Efisiensi apaan? Orang si Ono aja habis beli mobil baru. Aku? Ah, bukan kamu, si Ono no. Oh Allah, pejabat. Jadi, penduduk itu adalah semua orang yang tinggal pada suatu wilayah dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Oh ya, aku hampir Nah, lupa. cara untuk Efisiensi menghitung apaan kepadatan sih? penduduk itu, kalau guru jelasin itu dengerin, udah gaji gak turun-turun, dapat murid modelan kayak kalian, gak jelas banget sih. Yang gak dapet gaji aja sampean, Bu. Kok yang dimarahin jadi kita sih? Wong liya ngerti opo. Kata siapa jadi guru gak beresiko? Ini mah katanya Indonesia maju, Indonesia emas 2045. Kalau modelnya begini mah jadinya bukan Indonesia emas, Indonesia cemas kalian. Iya, boy. Pemerintah sekarang nggak jelas banget. Ada kucing. Kayaknya jadi kucing enak deh. Iyalah, tinggal makan, tidur, nggak usah mikirin anggaran. Kok kabur? Ya udah deh, Cak. Aku mau duluan nih. Mau lanjut kuliah. Mau dateng aku hari ini. Lah, katanya udah nggak kuliah. Ih, oh iya ya. Aku udah gak kuliah ya sekarang. Nggak tahu Aca, nggak tahu mau kemana. Paling juga nanti aku ending-endingannya nyasar di jalan kayak biasa. Udah Cak, pergi dulu. Bye-bye. Meskipun dihadapkan oleh berbagai tantangan, tapi semangat mereka untuk belajar tak pernah padam. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan. Jika bangsa ini ingin maju, maka kita harus pastikan para pelajar mendapatkan hak mereka untuk belajar, karena masa depan Indonesia ada di tangan mereka. Namun, bagaimana jika jembatan itu mulai diputuskan? Enggak kamu kayak gitu. Iya, boy. Iya, boy. Seenaknya. Kok seenaknya? Efisiensi apa? No, lihat. Iyalah,
cuma makan, tidur, kawin. Wong liya dadi. Tuh, dari sana terus ke atas. Dari sana. Dari Kalpat. 1 2 dari apa? 1 2 3.